Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai managerial process, actuating, leadership, and communication. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu actuating, atau yang biasa kita sebut pergerakan. Pergerakan adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dimengerti dan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada juga pokok permasalahan dalam penggerakan. Yang pertama adalah ada perilaku manusia atau human behaviors. Yang kedua ada motivasi atau motivation. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Yang keempat ada komunikasi atau communication. Yang kelima ada hubungan manusia atau human relation. Lalu di sini juga kami hanya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan komunikasi. Pertama-tama kepemimpinan atau leadership menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan suatu seni mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Lalu menurut G.R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan yang mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu seorang pemimpin selalu mempunyai misi atau tujuan yang harus dicapai, dan tujuan ini baru dapat direalisasi bila terdapat kerjasama antara pimpinan dan para bawahan. Kerjasama dibutuhkan karena terbatasnya kemampuan fisik, mental, dan waktu. Itulah alasan maka diadakan pembagian kerja di antara orang-orang yang terikat secara formal dengan suatu organisasi. Macam-macam authority seorang pemimpin. Authority formal atau wewenang formal, yaitu wewenang yang sah yang dimiliki seorang pemimpin karena kedudukan dalam perusahaannya. Nah, dengan wewenang formal ini, mereka bisa memotivasi atau menyuruh bawahannya dengan kedudukan wewenang ini. Nah, yang kedua, authority pribadi atau personality authority, wewenang karena wibawa yang dimiliki seseorang, misalnya karena usia, jabatan, kedudukan, atau dapat mempengaruhi kehidupan kelompok dan kepuasan kebawahannya. Nah, ada unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, leader adalah orang yang memimpin. Yang kedua, pengikut adalah orang yang dipimpin. Yang ketiga, organisasi yang bersangkutan. Yang keempat, objektivitas adalah sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima, lingkungan adalah nilai-nilai sosial, pertimbangan ekonomis dan politis. Ada sifat kepemimpinan. Nah, sifat kepemimpinan ini, yang pertama, memiliki kecerdasan. Orang-orang yang dipimpin mempunyai perhatian terhadap kepentingan yang menyeluruh. Yang ketiga, memiliki kelancaran dalam berbicara, tempat matang dalam berpikir dan emosi. Yang kelima, memiliki dorongan yang kuat dari dalam untuk memimpin. Yang keenam, memahami atau menghayati kepentingan. Komunikasi. Menurut Harold Knowles and Cyril O'Donnell, komunikasi digunakan sebagai pemindahan informasi dari seorang ke orang lain, terlepas dari dipercayai atau tidak. Tetapi informasi yang ditransfer tentulah harus dimengerti oleh penerima. Menurut R.C. Davis, komunikasi adalah tahap dari proses kepemimpinan yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsinya memimpin pekerjaan. Lalu ada macam-macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intern, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam organisasi itu sendiri. Lalu ada komunikasi ekstern, yaitu komunikasi yang dilakukan keluar organisasi. Komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang dilakukan baik intern maupun ekstern antar jabatan yang sama. Lalu ada komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam intern organisasi antar atasan dan bawahan atau sebaiknya dalam suasana formal. Sekian dan terima kasih.